Halo pemirsa GPR TV dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Bertemu kembali dengan saya Anggria Ratri dalam kanal siaran berita pemerintah. Kita ke informasi yang pertama pemirsa. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid menegaskan pemberantasan judi online di Indonesia tak cukup sekedar dengan penutupan atau pemblokiran konten-konten terkait. Dalam memberantas judi, Mutia menyebut penting juga mengaudit kualitas dan integritas SDM hingga sistem khususnya di Kementerian Komdigi. Pemblokiran situs maupun judi online menjadi salah satu strategi yang selama ini dijalankan Kementerian Komunikasi dari yang sebelumnya bernama Kementerian Komunikasi dan Informatika hingga saat ini berubah nama menjadi Kementerian Komunikasi dan Digital. Pada rapat kerja perdana dengan Komisi 1 DPR RI pada Selasa 5 November 2024, Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid menegaskan bahwa pemberantasan judi online tidak cukup hanya dengan pemblokiran konten. Saat ini pihaknya juga tengah melakukan audit SDM dan audit sistem melibatkan aparat hukum. Mutia menyebut Kemkomdigi telah membentuk tim kerja khusus yang melibatkan berbagai pihak untuk berantas judol, termasuk ekosistem penyelenggara sistem elektronik dan media. Namun demikian kami juga berhati-hati Pak Ketua, karena saat ini juga kepolisian tengah masuk, jadi tentu audit sistem kita belum bisa dilakukan perubahan sistem karena sistem yang sekarang juga mungkin menjadi objek dari pengembangan penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian. Jadi artinya kita melihat dulu permasalahannya apa, namun kami belum dapat melakukan pembaharuan khususnya yang terkait sistem teknologi karena yang saat ini masih ada kemungkinan dilakukan atau menjadi objek dari pengembangan penyidikan. Dalam keterangan sebelumnya, Mutia mengaku bahwa sejak pemerintahan baru Presiden Prabowo Subianto, pihaknya sudah menangani 187.000 situs yang terindikasi memfasilitasi judi online dalam rentang waktu 10 hari. Pemberantasan judi online perlu mendapatkan dukungan dari masyarakat. Bagi masyarakat yang ingin melaporkan konten judi online atau penipuan dari penyalahgunaan nomor, Kemkomdigi membuka sejumlah layanan pengaduan yang bisa masyarakat akses, seperti di aduankonten.id untuk pengaduan konten negatif. Pengaduan ini juga bisa diakses melalui kontak WhatsApp di 0811 9924 545. Kemudian untuk WhatsApp chatbot Stop Judi Online, masyarakat bisa mengadukan ke nomor layanan 0811 1001 5080. Sementara untuk pengaduan penyalahgunaan nomor seluler, masyarakat bisa mengakses aduannomor.id. Dan untuk portal pelaporan rekening bank atau e-wallet terindikasi tindak pidana, masyarakat bisa melaporkan ke situs cekrekening.id. Kementerian Komunikasi dan Digital akan memprioritaskan penyelesaian 542 BTS 4G yang berada di daerah dengan medan sulit seperti di Papua. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengatakan Kemkomdigi telah melakukan konsultasi dengan TNI untuk pendalaman tentang pembangunan di lokasi tersebut. Kementerian Komunikasi dan Digital akan memprioritaskan penyelesaian 542 Base Transceiver Station atau BTS 4G yang berada di daerah dengan medan sulit seperti di Papua. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid dalam rapat kerja bersama Komisi 1 DPR RI mengatakan, kendala yang dihadapi saat ini dalam proses pembangunan BTS 4G di Papua adalah kendala medan yang berat dan sulit dijangkau. Meski demikian, ia menyebutkan bahwa Kemkomdigi telah melakukan konsultasi dengan TNI untuk pendalaman tentang pembangunan di lokasi tersebut. Hingga saat ini Kemkomdigi telah menyelesaikan pembangunan 5.321 BTS 4G dari total 5.618 BTS yang ditargetkan dibangun Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi di daerah 3T. Dan kita sudah berkonsultasi dengan TNI, ada beberapa yang memang untuk masuk masih perlu pendalaman. Apakah kita siap bersama untuk masuk karena daerahnya dianggap atau medannya dianggap agak sulit untuk dijangkau. Selain pemerataan konektivitas di daerah 3T, Menkomdigi juga akan memprioritaskan pembangunan infrastruktur dan penyediaan layanan sinyal 4G yang merata bersama penyelenggara seluler di wilayah non-3T dengan target sebanyak 65 desa. Hingga kini Indonesia telah mencapai 97% konektivitas, tetapi masih terdapat tantangan dalam hal kualitas sinyal karena masih ada wilayah yang menggunakan jaringan 2G.
Oleh karena itu, dalam prioritas jangka pendek, Kemkomdigi akan meningkatkan kapasitas jaringan agar layanan internet tidak hanya lebih luas, tetapi juga lebih cepat di seluruh wilayah. Pemirsa, Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid memastikan bahwa kedaulatan data menjadi prioritas jangka pendek Komdigi. Selain kedaulatan data, masalah pengamanan data juga menjadi hal prioritas dari Komdigi yang akan dikerjakan. Dalam rapat kerja dengan Komisi 1 DPR RI, Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid memaparkan sejumlah program jangka pendek kementerian yang dipimpinnya. Adapun rancangan program dibagi menjadi 3 bagian, yakni inklusif, empowering, serta trusted dan sovereign. Untuk inklusif, Mutia menjelaskan diwujudkan dalam konektivitas, mulai dari terkait konektivitas broadband, sementara empowering atau memberdayakan terkait ekosistem digital, dan sovereign terkait pemerintah digital, ruang digital produktif, dan informasi dan komunikasi publik. Kementerian Komdigi juga menyiapkan sejumlah program jangka pendek. Salah satunya adalah penataan kelembagaan mengingat adanya perubahan nomenklatur dari Kementerian Kominfo menjadi Kementerian Komdigi. Pasti mungkin ada kekurang nyamanan di mana Bapak Ibu harus berpindah, harus melakukan hal-hal yang baru. Tapi insya Allah kami mendapat komitmen dari partner-partner saya di depan maupun juga para anggota kami di Kemkomdigi di belakang untuk merubah dengan cukup signifikan Bapak-bapak, Ibu-ibu terkait struktur supaya pengawasannya ketat. Serta program jangka pendek lainnya mengenai penyelesaian regulasi teknis bersama kementerian lembaga terkait. Beberapa di antaranya adalah rancangan peraturan pemerintah RPP turunan dari Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi dan rancangan peraturan presiden atau Perpres dari kelembagaan PDP itu sendiri. Perpresnya dalam proses harmonisasi di Kemenko Polhukam yang sekarang namanya berubah menjadi Kemenpolkam. Rapat terakhir 8 Oktober 2024 telah disepakati beberapa hal, diantaranya proses penyelesaian Perpres kelembagaan PDP akan terus dilakukan dalam waktu yang sesegera mungkin. Bentuk badan PDP mengarah kepada pertanggungjawaban kepada Presiden melalui Menteri yang mengkoordinasikan kecuali ditentukan lain oleh Presiden. Pemirsa, Kementerian Komunikasi dan Digital mendorong para pemangku kepentingan untuk berkolaborasi merumuskan solusi keberlanjutan media di tengah terjadinya disrupsi teknologi. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria mengajak seluruh pihak terkait, khususnya perusahaan platform digital untuk mendukung jurnalisme berkualitas di Indonesia. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria mendorong pemangku kepentingan untuk saling berkolaborasi merumuskan solusi keberlanjutan media di Indonesia, terutama dalam mempertahankan kualitas jurnalistik dan model bisnis yang paling tepat. Hasil survei Indeks Kemerdekaan Pers tahun 2024 menunjukkan angka 69,36% dengan kategori cukup bebas. Dewan Pers mengidentifikasi faktor lingkungan ekonomi, politik, dan hukum menjadi pendorong angka indeks tersebut. Wamenkomdigi menilai tren penurunan industri media nasional merupakan dampak nyata dari disrupsi teknologi. Menurutnya, keberadaan hampir 4.000 media online menekan populasi media cetak dan radio hingga makin mengecil. Nezar menyatakan hal ini juga berlangsung secara global sehingga memicu inisiatif untuk menjaga kualitas jurnalisme dengan model seperti National Fund for Journalism di Amerika, untuk mengatasi hambatan atau ketidakseimbangan di pasar media hingga mempercepat proses transformatif di industri pers. Lewat Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2024 tentang tanggung jawab perusahaan platform digital untuk mendukung jurnalisme berkualitas, pemerintah mendorong Dewan Pers menjadi katalisator dalam menjadikan relasi imbang antara industri pers dengan penyelenggara platform digital. Sampai hari ini saya kira pers Indonesia terus meningkatkan kualitasnya, terus bertahan di tengah disrupsi teknologi, dan pemerintah memberikan perhatian yang besar untuk industri pers agar bisa menghasilkan karya-karya jurnalisme yang berkualitas. Nah, ini ditunjukkan dengan Perpres nomor 34 tahun 2024 di mana pemerintah mengajak platform digital untuk bisa mendukung jurnalisme yang berkualitas. Pemirsa, kami akan segera kembali dengan informasi lainnya, tetaplah bersama kami.